Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 74. Di mana Boy? Satu suapan mendarat ke mulut Alpian. Ia sedang menikmati semangkuk bubur dengan disuapi sang istri. Perhatian Aileen seperti ini begitu ia merindukan selama ini. Rasanya ingin cepat pulang ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga kecilnya. Aku sudah kenyang, ucap Alpian saat Aileen hendak menyuapkan sesendok bubur lagi. Tapi kamu baru makan sedikit mas, balas Aileen. Melihat isi mangkok masih menyisakan setengah, nggak kuat sayang, simpan saja dulu, nanti aku makan lagi. Aileen mengangguk, lantas meletakkan mangkuk bubur ke atas wadah dan memberi segelas air putih kepada sang suami. Alpian meneguk air putih, entah mengapa tiba-tiba ada perasaan aneh menyusup ke hati, seperti ada yang hilang dari hidupnya. Entah apa, ia tak tahu. Kamu sudah hubungi Joe dan minta dia bawa Boy kemari kan? Tanyanya kemudian. Kerinduan terhadap si kecil Boy sudah menggumpal. Sudah, Mas, tapi Pak Jo mau jemput Mama dulu sekalian. Kebetulan Mama mau kesini, jadi bisa bareng sama Boy. Oh ya sudah. Alpian menyandarkan punggung, menarik napas dalam sambil mengusap dada. Entah mengapa dadanya tiba-tiba saja terasa sesak, namun ia memilih diam dan tidak ingin membuat Aileen khawatir. HP ku mana ya? Ada di laci, kenapa? Aku mau beli mainan buat Boy dulu. Aku pernah janji mau belikan mainan untuknya. Ucap Alpian mengulas senyum. Mainan apa? Tanya Aileen tampak antusias. Mainan mobil balap. Teringat beberapa waktu lalu, ia sempat berjanji kepada putranya akan membelikan sepaket mainan mobil-mobilan balap lengkap dengan sirkuitnya dan berjanji akan memainkannya bersama. Oh, Aileen tertawa kecil mengingat keseruan Papa Gurita dan anak Gurita itu saat sedang bermain. Keduanya akan melupakan urusan dunia dan Boy menjadi anak paling beruntung di dunia karena memiliki seorang papa yang sempurna. Ini HP-nya, ucapnya. Menyerahkan sebuah benda berbentuk persegi panjang, Alpian meraih ponselnya. Selama ia sakit, benda itu tak pernah aktif. Begitu layar menyala, ada pemberitahuan puluhan panggilan tak terjawab dan juga pesan bertubi-tubi. Namun semuanya diabaikan. Alpian hanya fokus pada akun sosial media sebuah toko mainan anak yang menjadi langganannya saat akan membelikan mainan untuk Boy. Namun baru melihat gambar katalog mainan, ia sudah merasa sesak. Kenapa perasaanku jadi seaneh ini? Firasat buruk Alpian sepertinya berbuntut pada satu hal yang tak pernah diinginkan siapapun. Suasana panik mewarnai ketika Mama Penny tiba di rumah. Bagaimana tidak, cucu kesayangannya menghilang entah kemana. Seluruh penghuni rumah sudah mencari ke setiap sudut, baik di kamar, balkon, taman belakang, dan kolam renang, namun Boy tetap tak ditemukan. Bahkan tak ada satupun yang melihat balita kecil itu melintas atau meninggalkan rumah. Biasanya semua orang masih berjibaku dengan tugasnya masing-masing, sehingga kurang memperhatikan keadaan sekitar. Kamu yakin tidak melihatnya, Lisa? Tanya sang oma. Tidak nyonya, tadi dia memang sempat keluar kamar untuk menanyakan mamanya. Tapi masuk lagi ke kamar dan saya tidak melihatnya setelah itu. Nyonya Penny tampak semakin gelisah. Berbagai pikiran negatif sudah membayangi, yang lain tetap cari di sekitar rumah. Boy tidak mungkin berani keluar rumah sendirian, perintah wanita paruh baya itu. Baik, di sisi lain, Gali pun ikut panik setelah mendapat kabar dari Joe tentang hilangnya Boy dari rumah. Lelaki itu sedang dalam perjalanan menuju kantor. Gali cepat-cepat putar arah, lalu melesatkan mobil menuju rumah. Butuh 20 menit baginya untuk tiba. Begitu memasuki halaman rumah, ia dapat melihat situasi yang penuh kepanikan. Beberapa asisten rumah tangga sedang berkeliling sambil meneriakkan nama Boy.
Galih melirik Mama Penny yang sedang terisak-isak di teras. "Ada apa, Tante? Kenapa Boy bisa hilang?" tanyanya sedikit mendesak. Tante juga tidak tahu. Galih, tadi begitu tiba, Tante langsung ke kamar cari Boy. Tapi dia tidak ada di mana-mana, lirih wanita itu. Galih menghela napas panjang, panik membuatnya tak dapat berpikir jernih. "Di mana Lisa?" "Ada di luar, lagi cari Boy." Tatapan tajam diarahkan Galih pada Joe yang berdiri tak jauh darinya. "Ikut saya, kita periksa rekaman CCTV." "Baik," sahut Joe. Galih dan Joe diikuti Mama Penny menuju sebuah ruangan untuk memeriksa rekaman CCTV. Galih langsung menarik kursi dan duduk di hadapan monitor, mulai mengotak-ngatik dengan serius. "Boy hilang jam berapa?" kata Lisa. "Sekitar 2 jam lalu Boy bangun dan keluar kamar, tapi dia langsung masuk ke kamar lagi, tahu-tahu sudah tidak ada," lirih sang oma. Sambil memundurkan jam pada rekaman CCTV, Galih mendengus marah. Apa yang dia lakukan? Kenapa ceroboh sekali? Apa gunanya dia digaji mahal kalau tidak bisa menjaga anak majikannya? "Saya akan menegurnya," ucap Joe yang berdiri di belakang Galih dengan raut wajah tegang. Rekaman CCTV pun menampilkan detik-detik Boy terbangun dari tidurnya seorang diri. Balita kecil itu tampak duduk bersandar di tempat tidur selama beberapa saat sebelum akhirnya turun dan segera keluar kamar. Dari sudut kamera lain, ia terlihat berjalan menuju kamar orang tuanya, membuka pintu dan keluar lagi saat tak menemukan siapapun. Akhirnya, ia berhenti di ruang televisi, menghampiri Lisa yang tampak sedang duduk seorang diri dengan tatapan tertuju pada televisi. Keduanya tampak berbicara sebentar sebelum akhirnya Boy kembali ke kamar. Pada rekaman CCTV terlihat jelas Boy meraih mainan koper kecil berisi alat kedokteran miliknya dan menangis seorang diri. Amarah Galih pun harus semakin memuncak saat menemukan rekaman di mana keponakannya diam-diam keluar rumah tanpa pengawasan, berjalan melewati taman belakang dan keluar melalui gerbang belakang. Sayangnya, rekaman harus terputus sampai halaman depan rumah. Apa saja yang dilakukan Lisa dengan penjaga rumah? "Cepat panggil Lisa kemari," perintah Galih penuh amarah. Saat ini bukan hanya Boy yang dipikirkan Galih, tetapi juga Alpian. Jika terjadi sesuatu terhadap Boy, tentu saja ini akan sangat mempengaruhi kesehatannya. Ya Allah, Boy akan kemana? Kenapa dia pergi dari rumah sendirian? Lirih Mama Penny melihat cucunya meninggalkan rumah seorang diri menciptakan rasa khawatir berlebih. Mau kemana dia? Kenapa diam-diam pergi dari rumah? "Tenang Tante, kita pasti akan menemukan Boy. Aku akan perintahkan orang-orangku mencari. Boy tidak mungkin pergi jauh." Galih mengeluarkan ponsel miliknya dan menghubungi seseorang, memberi perintah untuk segera mencari sang tuan muda. Sementara Mama Penny masih terus menangis. "Tante, tolong jangan beritahu Alpian dulu. Dia pasti akan memaksa keluar dari rumah sakit kalau tahu Boy pergi dari rumah, jelasnya. Untuk sementara kita cari Boy saja dulu." Mama Penny hanya mengangguk. Saat ini ia hanya berharap sang cucu cepat ditemukan. Tak lama berselang, Lisa tampak masuk ke ruangan itu bersama Joe. Ketegangan terlihat jelas dalam gerak tubuhnya. Begitu berdiri tepat di hadapan Galih, wanita itu mendapat hadiah tatapan tajam penuh curiga. "Saya sudah periksa rekaman CCTV. Kamu habis bilang apa sama Boy? Kenapa dia menangis sendirian di kamar?" Lisa menundukkan kepala dengan jemari saling meremas. "Saya tidak bicara apa-apa. Tadi Boy keluar kamar dan menanyakan kepada saya tentang mamanya. Saya hanya memberitahu kalau mamanya sudah ke rumah sakit. Setelah itu dia kembali ke kamar, tapi saya juga tidak tahu kalau dia menangis," jawabnya sedikit gemetar. "Dengar Lisa, kamu digaji untuk menjaga dan mengawasi Boy. Apapun yang terjadi padanya saat orang tuanya tidak ada di rumah itu menjadi tanggung jawabmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu hanya asik nonton TV. Saya benar-benar minta maaf. Biasanya Boy tetap tenang dan bermain bersama saya. Makanya saya tidak khawatir saat dia masuk ke kamar. Lalu di mana kamu saat Boy meninggalkan rumah?"
Kenapa dia bisa lolos dari pengawasanmu? Wanita itu bungkam, hanya isak tangis yang terdengar. Berulang-ulang ia menyeka air mata yang membanjiri pipinya. Maafkan saya, ini memang salah saya. Saya tidak tahu kalau Boy akan diam-diam pergi dari rumah. Galih menarik napas dalam-dalam demi mengurangi amarah yang terasa meledak ke ubun-ubun. Sekarang bukan saatnya memarahi Lisa atau menyalahkan seseorang. Menemukan Boy jauh lebih penting. Urusan kita belum selesai. Kamu akan bertanggung jawab untuk kelalaian ini. Ia lalu melirik Joe yang berada tepat di belakang Lisa. Ikut saya sambil tunggu kabar. Kita keliling cari Boy. Boy menyeret langkahnya melewati lorong-lorong sempit dan sunyi. Berjalan pelan sambil membawa mainan koper kecil miliknya. Menatap bingung jalan-jalan yang ia lalui. Mama, Papa, di mana? Boy mau ke tempat papa, lirih anak lelaki itu. Kakinya mulai terasa pegal sebab sudah lebih dari 1 jam ia berjalan seorang diri. Setelah mendapat bisikan dari Lisa perihal papanya yang meninggal, Boy jadi sangat sedih dan takut. Sehingga memutuskan pergi sendirian mencari sang papa dan berniat mengobatinya. Melepas lelah, Boy memilih duduk di sebuah trotoar, meletakkan koper kecil di sisinya sambil menyeka air mata. Papa jangan meninggal. Boy bawa obat buat papa supaya bisa sembuh, lirihnya. Sinar mentari mulai terasa menyengat. Dahaga membuat tenggorokannya terasa kering. Sebuah warung kecil tak jauh dari tempatnya duduk menjadi pilihannya. Namun baru beberapa kali kaki melangkah, ia sudah tersandung, membuat seluruh mainan di dalam tas berhamburan keluar. Tubuh kecil Boy pun harus terjerambat. Lutut berkulit halus itu harus bergesekan dengan aspal panas. Papa, kaki Boy sakit, jerit balita kecil itu. Boy, pekik Alfian. Keringat mengucur deras membasahi tubuhnya. Napasnya tersenggal hebat. Matanya yang sayu memandang sekeliling. Kamu kenapa, Mas? Tanya Aileen melihat suaminya tiba-tiba terbangun dengan wajah pucat dan panik. Ia yakin bahwa sang suami baru saja bermimpi buruk. Boy, di mana dia? Bab 75. Mencari keberadaan Boy. Sepertinya mereka masih di rumah, Mas. Aku belum menghubungi Pak Jo lagi, ucap Aileen. Melihat suaminya mengucurkan keringat, ia duduk di tepi tempat tidur meraih selebar tisu dan mengusap kening dan leher sang suami. Mas, kenapa? Tanyanya seraya mengusap lelehan keringat. Alfian menarik napas berulang-ulang demi menghilangkan rasa aneh pada hatinya. Namun semakin dia berusaha, rasa itu terasa semakin sulit dihilangkan. Dadanya seperti habis dihantam sesuatu. Aku mimpi tidak enak. Mimpi tentang apa, Mas? Tanya Aileen. Ada kerutan tipis di dahinya. Aku mimpi Boy pergi ke tempat asing. Dia jatuh dan terluka. Dia menangis memanggilku. Aileen mengusap dada sang suami. Ia benamkan ciuman di kening lalu memeluknya. Kamu pasti terlalu merindukan Boy sampai mimpi yang tidak-tidak. Mungkin saja, balas Alfian. Mencoba untuk menghilangkan pikiran buruk, aku akan hubungi Pak Jo. Aileen melepas pelukan, menyambar ponsel dan segera menghubungi Joe. Namun setelah beberapa kali mengulang, panggilan tak kunjung terhubung. Kenapa? Tanya Alfian setelah melihat Aileen memandangi ponselnya dengan alis berkerut. Pak Jo tidak jawab, mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Coba aku hubungi Mama ya. Lagi Aileen mencoba menghubungi sang mertua. Hasilnya pun tetap sama, tak ada jawaban dari siapapun. Tidak dijawab, Mas. Mungkin memang sedang dalam perjalanan ke sini. Kamu tenang dulu ya. Menuang segelas air putih, Aileen memberikan kepada sang suami. Alfian meneguk sedikit-sedikit dan bersandar setelahnya. Mimpi buruk tadi terasa seperti mimpi, membuat hati dan pikirannya tidak tenang. Mas, butuh sesuatu yang lain? Alfian menggeleng pelan. Aku hanya butuh ditemani kamu di sini. Senyum tipis terbit dari bibir Aileen. Wanita itu membenarkan posisi duduknya agar sejajar dengan sang suami. Kemudian saling memeluk demi melepas rindu.
Oh iya, kamu tidak ngidam sesuatu. Biasanya wanita hamil itu ngidam kan? Tanya Alpian, berusaha mengalihkan pikirannya dari mimpi tadi. Kalau aku ngidam, apa kamu mau menuruti semuanya? Memangnya kamu ngidam apa? Tapi jangan aneh-aneh. Aileen tertawa kecil. Mungkin sedikit menjahili suaminya akan seru siang ini. Aku baru mau merencanakan akan ngidam apa. Ingat, aku hamil kembar. Mungkin kamu akan repot dengan ngidam yang berbeda-beda. Entah mengapa pikiran Alpian seketika tertuju pada kehamilan pertama. Masih segar dalam ingatannya ketika mendatangi kosan tempat Aileen tinggal dan mendapati wanita itu sedang memakan mie instan yang sudah mengembang. Selama mengandung boy, ia kurang mendapat asupan gizi yang baik. Aileen hidup serba kekurangan, bahkan untuk makan pun ia harus berhemat. Akibatnya, Boy lahir dengan berat badan kurang dan harus mendapat perawatan khusus. "Kamu kenapa, Mas?" Pertanyaan Aileen membuyarkan lamunan Alpian. Lelaki itu mengulas senyum tipis, namun matanya memancarkan kesedihan. "Tidak apa-apa sayang, aku hanya ingat saat kamu hamil boy. Aku minta maaf, kamu pasti menjalani masa-masa yang sulit. Kamu akan membayarnya sekarang karena aku akan menguras uangmu untuk memenuhi ngidamku yang aneh-aneh." Alpian tertawa lepas. Ia peluk wanita itu erat-erat. "Terima kasih sudah menjaga dan mempertahankan Boy meskipun itu sulit." "Sejak kapan perekam audionya rusak?" tanya Gali di tengah perjalanan. Bara yang sedang mengemudi itu bungkam seketika, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia memeriksa rekaman CCTV. "Aku tidak tahu, terakhir kali memeriksa rekaman CCTV beberapa minggu lalu dan perekam audionya masih berfungsi dengan baik." Galih mendengkus marah. Jika tidak sedang dalam suasana genting, ia pasti sudah memaki habis semua penjaga rumah itu. "Lalai sekali mereka," gerutunya kesal. "Segera hubungi teknisi dan minta mereka memperbaikinya secepat mungkin." "Aku akan segera hubungi. Kalau Alpian tahu ini habis mereka semua. Boy tidak akan pernah membiarkan anaknya. Bos tidak akan pernah membiarkan anaknya sendirian di luar. Aku bisa bayangkan semarah apa dia kalau tahu Boy hilang. Aku juga sedang memikirkannya. Karena itulah kita harus menemukan Boy secepat mungkin." Tatapan Galih kemudian teralihkan pada jalan-jalan yang mereka lalui, memindai setiap sudut dengan teliti, berharap ia akan menemukan Boy di sana. Bara mengurangi kecepatan sambil ikut memperhatikan setiap sudut jalan. Setelah berkeliling di sekitar komplek perumahan, Bara dan Galih tak kunjung menemukan tanda keberadaan Boy. Beberapa kali mereka turun dari mobil untuk bertanya pada beberapa orang sambil memperlihatkan foto si kecil Boy. Namun tak ada seorang pun yang melihat anak lelaki itu. "Kalau seperti ini kita harus melibatkan polisi," ucap Gali. "Ya, itu lebih bagus, tapi kejadian ini jangan sampai terendus media. Jangan sampai kejadian ini dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab." "Aku mengerti," sahut Bara. Mobil kembali melaju. Galih memutuskan untuk menemui Aileen terlebih dahulu. Aileen belum dapat membendung luapan air mata sejak beberapa menit lalu. Mengetahui putranya pergi dari rumah seorang diri membuatnya merasa khawatir dan takut. Balita sekecil Boy sudah pasti tidak tahu arah jalan. Berbagai pikiran buruk sudah memenuhi pikiran Aileen. Apa saja yang mereka lakukan? Kenapa tidak ada yang Kenapa kita bisa kenal? "Lihat anakku pergi." Galih terdiam sambil melirik beberapa pengunjung kafe yang memperhatikan mereka demi menjaga agar Alpian tidak mendengar pembicaraan mereka. Galih memilih untuk mengajak Aileen bicara berdua di kafe rumah sakit. "Tenanglah, kita pasti akan menemukannya. Aku sudah kerahkan semua orang yang kita punya untuk mencari." Aileen masih terisak-isak. "Untuk sekarang ini kamu harus berusaha untuk tetap tenang. Jangan sampai Alpian tahu tentang ini. Setidaknya sampai Boy ditemukan, dia bisa stres dan ini akan mempengaruhi kesehatannya. Kamu bisa kan?" "Aku mau ikut mencari Boy."
Tidak, kamu harus tetap di rumah sakit menemani Alpian. Kalau kamu ikut mencari boy, Alpian akan curiga terjadi sesuatu. Percaya padaku saja, aku akan mencari boy semampuku. Ucapan Gali memang ada benarnya. Menghadapi situasi seperti sekarang harus tetap tenang dan tidak boleh gegabah. Tolong lakukan apapun untuk menemukan anakku. Dia sendirian di luar sana dan tidak mengenal siapapun. Tenang saja, kita pasti akan menemukannya. Sekarang tenang dan kembali ke kamar. Ingat, jangan membuat Alpian curiga. Aileen hanya mengangguk. Sekarang aku harus pergi lagi bersama Bara dan mencari boy. Aku akan menghubungi kamu setiap ada perkembangan. Sementara di sudut lain, boy masih terisak-isak mengusap lututnya yang terasa perih. Piyama yang dipakainya sobek di bagian lutut akibat terjatuh tadi. Kenapa menangis, nak? Dan kenapa sendirian di sini? Suara seorang wanita mengalihkan perhatian boy. Ia melirik seorang wanita yang sedang menggendong bayi perempuan dengan pakaian kumal. Boy, mau ke rumah sakit, tante. Papa Boy meninggal. Boy mau obatin papa. Wanita itu melirik ke segala arah demi menemukan sesuatu. Namun bocah kecil yang ia temukan hanya seorang diri di sana. Mama kamu mana? Mama ada di rumah sakit temenin papa. Boy juga mau temenin papa. Oh, papa kamu meninggal di rumah sakit. Rumah sakit mana? Bingung, Boy tak tahu harus menjawab apa. Setahunya sang papa dirawat di sebuah gedung yang sangat besar dan ada banyak dokter di dalamnya. Terus kenapa kamu bisa di sini sendirian? Boy mau nyusul mama, cicit balita kecil itu. Sang wanita hanya menatap iba, melihat pakaian dan wajah anak di hadapannya. Ia yakin bahwa Boy adalah anak orang berada. Mungkin pergi sendirian dari rumah dan tidak tahu harus kemana. Meninggalkan bocah ini sendirian pun tidak mungkin. Seseorang bisa saja berbuat jahat padanya. Mau ikut tante? Nanti tante bantuin cari mamanya Boy. Boy menyeka air matanya. Mau tante anterin Boy ke rumah sakit ya? Ya, nanti tante cari orang tua Boy. Tapi ikut tante dulu. Kalau di sini sendirian nanti ada orang jahat. Mengangguk pasrah, Boy akhirnya mengikuti wanita itu. Ia sempat diberi minum dan roti yang dibeli di sebuah warung kecil, sebab Boy mengeluh lapar dan haus. Hingga beberapa jam berlalu, Boy capek jalan tante, keluh Boy setelah menempuh jarak yang cukup jauh. Belum lagi terik mentari yang terasa menyengat. Tunggu sebentar ya nak. Tante harus kerja dulu supaya bisa kasih dedek bayi makan. Kalau tante nggak kerja, nanti dedek bayi nggak makan dan sakit. Balas wanita itu sambil memunguti sampah plastik dan memasukkan ke dalam karung. Sesekali Boy membantu memunguti sampah plastik. Bahkan kini pakaian dan wajahnya sudah sangat kotor. Boy, lapar juga kan? Boy menyahut dengan anggukan. Habis jual ini kita beli makan ya. Ya tante, kalau capek Boy bisa duduk dulu di bawah pohon itu. Nanti kalau selesai kerja tante panggil. Boy mau bantuin tante aja, jawab Boy. Wanita rumah itu tersenyum tipis sambil mengelus puncak kepala Boy. Sesekali menatap bayi mungil yang sejak tadi berada dalam gendongannya. Boy pun berjalan pelan sambil memunguti beberapa botol plastik. Koper kecil miliknya ia letakkan tepat di samping karung yang hampir penuh dengan sampah plastik itu. Ketika merasa kakinya pegal dan tenggorokannya kering, ia memilih berteduh di bawah pohon, menatap setiap kendaraan yang berlalu hingga pandangannya teralihkan pada sebuah mobil yang tak asing baginya. Ia menajamkan penglihatan saat menatap seseorang di dalam mobil dengan jendela terbuka. Senyum pun mengembang di bibir mungilnya. Om Gali, teriak Boy sekuat tenaga. Nah segitu dulu ya bab 75-nya. Makasih banget yang selalu stay tune dan setia. Jangan lupa di like yang baru nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bye bye.